Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar mengejutkan yang datang dari Komisi 2 DPR RI terkait dengan nasib para tenaga honorer, terutama bagi para tenaga honorer K2 dan yang terdaftar di dalam database BKN pada seleksi P3K tahun anggaran 2024, yaitu bocor Komisi 2 DPR RI ungkap modus BKD manipulasi data P3K di daerah. Nah, ini biang keroknya. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari Komisi 2 DPR RI berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, di level pemerintah daerah atau Pemda masih ditemukan praktik manipulasi data oleh sejumlah oknum Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Gerindra, yaitu Bahtra Banong. Praktik ini dinilai sangat merugikan tenaga honorer yang telah lama mengabdi, namun malah terpinggirkan dalam proses seleksi. Tidak jarang ditemukan bahwa beberapa BKD di daerah bertindak tidak sesuai aturan. Contohnya, ada tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun, tidak bisa mengikuti seleksi P3K, sedangkan tenaga honorer yang baru bekerja 1 tahun justru dapat ikut seleksi, terutama di seleksi P3K tahun 2024 di tahap 1. Hal ini terjadi karena adanya manipulasi data. Tegasnya seperti dikutip dari laman resmi DPR pada tanggal 6 Januari 2025. Bahtra mengatakan bahwa beliau sering menerima berbagai jenis keluhan atau aduan terkait pelaksanaan seleksi P3K. Aduan-aduan tersebut menunjukkan adanya ketidakberesan dalam proses seleksi. Contohnya, ada tenaga honorer yang pada tahun sebelumnya dapat mengikuti seleksi, tetapi pada tahun ini datanya hilang atau tidak tercatat, sehingga mereka tidak bisa lagi mengikuti seleksi. Misalnya, pada tahun sebelumnya ada honorer yang dapat mengikuti seleksi, tetapi pada tahun ini datanya hilang atau tidak terdaftar sehingga tidak dapat mengikuti seleksi, ujar beliau. Selain itu, ada pula kasus
di mana peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K tidak mendapatkan formasi sesuai hak mereka. Hal ini menurut politisi fraksi Partai Gerindra itu menjadi persoalan serius karena merugikan peserta yang seharusnya mendapatkan kejelasan dan kepastian. Selain itu, terdapat juga kasus di mana peserta yang telah lulus seleksi sebelumnya tidak mendapatkan formasi sesuai haknya, kata Bahtra. Lebih lanjut, Bahtra menegaskan bahwa masalah dalam seleksi P3K seperti manipulasi data dan ketidakadilan terus segera diselesaikan. Harus diselesaikan agar tenaga honorer dan peserta seleksi mendapatkan hak mereka secara adil sesuai dengan aturan yang berlaku. Modus-modus seperti ini akan kami perbaiki kedepannya agar rasa keadilan bagi tenaga honorer maupun peserta seleksi P3K dapat terwujud, sehingga mereka mendapatkan hak sesuai ketentuan yang berlaku, pungkas beliau. Nah, jadi semoga saja beliau dari Komisi 2 DPR RI segera mengatasi hal tersebut dan tenaga honorer segera mendapatkan hak-haknya dalam seleksi P3K tahun anggaran 2024 ini, karena selama ini di kalangan daerah lah yang memperumit seleksi dari tahun-tahun dan segera dituntaskan oleh dibantu atau didukung dari Komisi 2 DPR RI. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang mengejutkan datang dari Komisi 2 DPR RI terkait dengan seleksi P3K tahun 2024 khususnya di tahap 1 ini, yaitu Komisi 2 DPR RI telah mengungkap modus BKD manipulasi data P3K di daerah. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.